Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan Desain Studio 3 semuanya, terutama untuk kelas C di kelas saya. Ini saya akan mereview satu buku yang menurut saya akan bisa sangat membantu Anda dalam proses menyusun bentuk untuk desain arsitektural. Ini adalah buku karya Baires Raffaelli. Judulnya The Fast Guide to Architectural Form. Sudah saya sematkan di Google Classroom dari awal perkuliahan sehingga mudah-mudahan Anda semua juga sudah membaca. Jadi hints dari buku ini adalah tentang tips-tips untuk bagaimana menuju kepada suatu konsep tentang masa bangunan atau kumpulan masa bangunan dengan mempertahankan konteks ya, konteks tema, kemudian konteks site, apa yang ingin Anda capai dalam desain itu secara ruang dan bentuk. Begitu kira-kira. Kita akan langsung masuk ke dalam buku ini. Mudah-mudahan semua bisa mengambil manfaatnya. Oh ya, sebelum itu mari kita bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sesi ini bisa mendatangkan manfaat bagi Anda semuanya. Jadi kembali ini sebenarnya ada hashtagnya juga The Fast Guide to Architectural Form. Jadi jika Anda mengakses sosial media, misalnya contohnya Instagram, kemudian Anda masukkan hashtag ini, maka akan muncul beberapa image yang kaitannya dengan karya-karya arsitektur di dunia atau karya-karya fotografi arsitektural di dunia yang merefer kepada konsep-konsep di dalam buku ini. Ya, atau komposisi masa bangunan yang sesuai dengan isi dari buku ini. Silahkan dicek nanti satu persatu, kemudian kita lihat bagian-bagian yang ada di dalam buku ini yang akan sangat terpakai untuk desain Studio 3 sampai dengan tahap UTS nanti adalah setidaknya bagian yang hijau dan juga bagian yang biru ya. Walaupun yang oranye ini tentang ground connection juga ya. Yang hijau ini adalah tentang definition of the shape. Sebenarnya banyak sekali diajarkan di stupa 1 dan 2. Mudah-mudahan Anda masih bisa mengingat kembali. Di antaranya adalah tentang mass and matter, jadi tentang massa ya. Kemudian decompose by surfaces, bagaimana kita seperti mengeksplod gitu ya, menghancurkan dalam tanda kutip suatu massa bangunan relatif terhadap surfacesnya. Kemudian compose, menyusun dari surfaces. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita menganalogikan, decompose itu seperti menganalisis gitu, jadi memecah menjadi beberapa. Kemudian jika compose itu sama seperti ketika kita memproses desain atau melakukan ya lawannya analisis ya. Kemudian yang lainnya adalah folding ya. Ini menurut saya menarik sekali di stupa 1, stupa 2 juga secara tematik sudah diajarkan tentang folding architecture atau folded architecture. Kemudian bagaimana kita menambahkan kekuatan pada suatu material yang bentuknya laminaria atau lembaran dengan cara melipatnya ya. Jadi seperti kita membuat sistem truss tapi dengan folding begitu, jadilah modul origami dan lain sebagainya. Kemudian ada multiplanar, ada wireframe, point frame, dan demi transparency. Masing-masing ada hashtagnya dan juga ikonografiknya. Menarik sekali, Anda nanti bisa cek juga di sosial medianya untuk mengecek tentang hashtagnya atau tagarnya ini. Kemudian bagian yang pink saya mungkin akan sedikit bahas lebih cepat nantinya ya, tidak saya skip tapi saya akan bahas lebih cepat. Kemudian fokus ke operation among volumes karena di DS3 ini pada dasarnya Anda memiliki site yang mengharapkan Anda untuk mempunyai bisa jadi lebih dari satu masa bangunan dalam tanda kutip. Jadi site-nya cukup luas, kemudian Anda juga bisa mengelaborasi site atau tapak itu dengan pilihan beberapa masa bangunan, terutama untuk yang tugas 2 yang kaitannya tentang fungsi toilet itu ya, yang kita akan masuk ke dalam bangunan moduler, bangunan yang repetitif begitu. Maka yang bagian birunya ini nanti akan sangat penting. Dia akan membahas tentang scale and proportion, bagaimana kita menyusun scale and proportion untuk mendesain beberapa masa bangunan sesuai dengan tujuan desain kita. Kita ingin melihat satu masa bangunan itu relatif terlihat tinggi atau terlihat lebih rendah, jadi semacam mempermainkan preferensi terhadap ukuran dan juga terhadap skala gitu ya. Kemudian yang kedua tentang join, bagaimana kita menghubungkan beberapa masa bangunan menjadi satu gitu ya. Contoh kalau di pemodelannya adalah operasi boolean ya, boolean operation itu jadi menggabungkan antara beberapa masa menjadi satu, atau mengambil irisan dari gabungan dari kedua masa itu dan kemudian mengeksklud masa awalnya ya.
Itu kaitannya dengan join dan Boolean operation. Kemudian selanjutnya ada subtraction, ada overlapping, bagaimana kita mendesain dengan cara yang overlap. Kemudian inclusion, memasukkan satu massa atau satu bentuk geometris, satu modul di antara modul yang lain. Kemudian link, ini mungkin akan banyak terpakai di desain Anda untuk bagaimana mendesain secara repetitif dan menghubungkan antara massa bangunan itu sesuai dengan contohnya, sesuai dengan serial vision-nya, sesuai dengan vistanya, atau sesuai dengan hierarki masing-masing massa bangunan tersebut, sesuai dengan apa yang sudah Anda kaji di topik tentang human behavior dan juga analisis tapak ya. Kemudian tentang directions. Anda mendesain massa bangunan, beberapa massa bangunan yang memiliki orientasi yang jelas. Dia akan diharapkan menghadap ke arah mana, hierarkinya disusun dengan cara seperti apa, dan lain sebagainya. Seriality juga seperti itu, dan kemudian ada exception atau variation atau gap. Atau biasa kita sebut, kalau dari stupa 1 itu biasanya bisa seperti focal point atau membuat aksen, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian bagian yang oranye yang terakhir, ini akan membahas tentang ground connection, tentang shape and open space, kemudian opening, closure, and passage, bagaimana membuat gang sempit di antara masa-masa bangunan supaya ada kesan intimate-nya dan lain sebagainya, atau bagaimana membuat kesan gigantis, monumental dengan membuat passage atau membuat alur yang bisa ditapaki ya, jalan setapak gitu, yang selebar apa, proporsinya seperti apa supaya itu bisa tercapai ya, do's and don'ts-nya seperti apa. Kemudian selanjutnya laid, konsep tentang laid atau lie ground, kemudian suspended, dan kemudian embedded. Ketiga tema yang terakhir ini sebenarnya sangat menarik karena kita bisa juga mungkin di beberapa set akan menjadi sangat mungkin ya untuk menganggap ground itu bukan sebagai ground, tapi kita menganggap ground itu sebagai tapakan di mana kita sebenarnya tidak harus entrance dari tapak yang itu, kita bisa mengangkat tapakannya atau membuat sunken di bawah groundnya itu sendiri. Mari kita mulai masuk ke dalam tema yang pertama atau bahasan yang pertama tentang mass and matter. Jadi jika kita bahas tentang buku ini, notasi pertama adalah tentang dari Peter Eisenman. Beliau adalah suatu arsitek ya, Peter Eisenman. By form is meant the visual appearance of a building, line, outline, shape, composition, and by function the structural and functional requirements of a building, construction, if it is shelter, atau program, organization, use, occupancy, material, social purpose. Form of course can be said to have a metaphysical function, quote unquote, to represent or express an idea. Jadi dia bisa mengekspresikan idea. Kemudian, but that sense of the word is not used here. Jadi sesuai dengan notasi di sini kita bisa lihat bahwa buku ini sebenarnya agak mengeneralisir mungkin ya dalam kesimpulan saya, jika boleh disampaikan seperti itu, mengeneralisir, tapi dalam tahap-tahap awal perancangan, dalam tahap-tahap awal belajar mengkomposisikan arsitektur, saya rasa hal itu bisa dipelajari terlebih dahulu untuk bisa memahami konsep yang lebih advance lagi nantinya. Baik. Ya, kita masuk ke tema tentang mass and matter atau bahasan tentang mass and matter. Jadi mass and matter ini adalah kita lihat di sini presidennya karyanya Studio Fuxas, Church di San Paolo Apostolo di Foligno. Two different concepts of architecture face each other nowadays. One looking for the materialization, transparency, and the so-called quote-unquote flows. The other is bulkier, made of body, substance, matter, and mass. Ini kata Luigi Puglisi. Untuk mencapai mass and matter ini, kesan tentang bahwa ada suatu massa yang besar, bulky, seperti itu, tapi tetap estetik begitu ya. Kita bisa atau you can, ini ya, ada you can and you cannot gitu ya. Ada do's and don'ts-nya. You can puncture the surface with holes. Jadi kita bisa melubangi permukaan dari massa tersebut dengan mensubstraksi dengan bentuk tertentu gitu ya, sebanyak yang kita mau, tapi dengan proporsi yang lebih kecil ya. Jadi but only if small when
when compared to the total mass. Jadi dia harus jika dibandingkan terhadap satu massa bangunan utamanya yang akan dikompos itu, maka dia relatif lebih kecil atau jauh lebih kecil. Jadi proporsinya tidak terlalu besar gitu ya. Kemudian remove mass, finding discovery of a full space by showing great thickness. Jadi kita harus mengekspresikan ketebalan dari massa tersebut. Jadi kita tidak boleh membuat substraksi tapi kemudian tampak bahwa ini adalah dinding yang sangat tipis yang tebalnya hanya 10 cm kira-kira seperti itu. Kemudian ditambahin kesan transparan dalam si massa betonnya ini. Nah, itu akan sangat berjauhan dari apa yang ingin kita tuju ya, konsep mass and matter-nya itu. Kemudian you cannot ya, kita tidak bisa mengapply punctures that are big when compared to the total mass. Jadi ini contoh yang tidak bisa kita pakai jika kita akan menuju konsep mass and matter ini ya. Ini adalah dua hal yang sangat berbeda. Yang satu kesannya bulky, yang kedua kesannya frame atau rangka begitu ya. Dan juga kesan lembaran atau laminarianya sangat kuat di sini karena tipis dindingnya. Kemudian, oke sebentar. Kemudian konsep selanjutnya yang bisa kita tuju adalah ini ya, ini contoh-contoh dari mass and matter itu. Ini adalah karyanya Emmanuel Murillo, Sugamo Shinkin Bank. Ini banyak di buku arsitektur ya, dibahas sebagai preseden dan juga referensi bagi mahasiswa arsitektur menurut saya. Dan yang menarik adalah dia mengkontraskan antara satu warna dasar putih gitu ya, atau sesuai dengan materialnya. Kemudian punctuation-nya itu atau puncture-nya, lubang-lubang yang dia buat untuk mencapai mass and matter-nya itu, membuat matter-nya itu dia ekspresikan dengan warna-warna primer di sini ya. Jadi dia membuat aksentuasi dalam lubang-lubangnya itu ya. Jadi mungkin mirip katedral Rochambeau ya, yang karya Le Corbusier itu. Karakternya mirip seperti ini. Jadi kesan tebal dari si kulit bangunannya, kemudian ada aksen-aksen warna di situ dan juga perbedaan arah punctuation-nya itu ya. Menarik sekali. Nah, kemudian konsep kedua adalah decompose by surfaces. Jadi kita bisa melakukan konsep yang sebaliknya dari yang tadi kita lihat di pertama itu ya, mass and matter. Yang ini adalah decompose by surfaces. The heterogeneous landscape of contemporary design seems to express a sort of superficial complexity, where the trend to bi-dimensional conceptualization is certainly a defensive response to the current condition of architectural production. Jadi Robellini, jadi konsepnya adalah a seemingly empty within volume defined by a single continuous surface. Jadi di sini adalah yang kuat justru surface-nya ya. Jadi bukan massa bangunannya itu sendiri, massa bangunannya bisa jadi terlihat tidak terlalu bulky akhirnya ya, mungkin karena transparan dan lain sebagainya, tetapi surface-nya itu yang menjadi kuat ya. Jadi seperti contoh di bagian kiri ini karyanya MVRDV, Double House di Utrecht, Nederland, di Belanda. Kita bisa lihat bahwa kesan permukaannya itu kuat sekali. Jadi seperti dia karakternya transparan, kemudian di ruang dalam dan luar itu bisa jadi hanya dibatasi secara istilahnya material saja. Sebenarnya secara visual dia sangat transparan gitu ya. Kemudian untuk mencapai konsep ini kita bisa membuat big punctuation atau big punctures. Jadi membuat banyak lubang-lubang gitu ya. Let the shell show its bulk ya. Jadi kemudian cara yang selanjutnya, cara yang paling menarik adalah puncture corners. Ini menarik sekali. Banyak sekali sebenarnya arsitek-arsitek kita yang melakukan cara ini ya, untuk puncture corners, untuk melubangi bagian sudut dari bangunan itu untuk sebenarnya mencapai decompose by surfaces ini. Jadi tampak seperti surface-nya itu muncul ya. Kemudian cara ini akan menjadi, atau konsep ini akan menjadi salah jika kita setelah melakukan punctures tapi kemudian di bagian dalamnya kita block gitu ya view-nya. Make it look like an excavation, give prominence to corner continuity. Nah ini ya, jadi kok masih mempertahankan kolom dan lain sebagainya di ujung-ujung itu nanti kesan decompose by surfaces-nya akan berkurang. Jadi silahkan Anda manfaatkan mana yang kira-kira paling sesuai untuk masa bangunan Anda, sesuai dengan konteksnya. Jika Anda ingin mengejar view dan lain sebagainya di dalam site, maka cara ini atau konsep ini bisa jadi yang cukup baik.
Ini contohnya sangat bagus dari Sou Fujimoto di House N di Oita, di Jepang. Kita bisa lihat bahwa keseluruhan masa bangunannya itu terbangun dari surface-nya ya. Jadi jika dibandingkan tema yang lalu yang tentang mass and matter, kesannya sangat jauh. Mass and matter dia kesannya bulky, kemudian berat gitu ya. Tapi kalau kita lihat di presidennya ini dia tampak lebih ringan ya. Kemudian permukaannya juga ya karakter surface-nya sangat kuat. Intinya seperti itu, karakter surface-nya sangat kuat. Kemudian view dari dalam keluar, kemudian dari luar ke dalam bangunan juga lebih transparan gitu ya. Nah, kebalikan dari decompose by surface ini adalah compose by surface. Jadi kita membuat komposisi dari si permukaan bangunan itu. Surfaces here are instead meeting places, zones of encounter, and the precise site that painting, cinema, architecture, fashion, or even the body all share. And where increasingly today they are transformed. A volume defined by a series of sacred planes. Ya. Jadi ini sebenarnya konsep utamanya adalah volume atau suatu ruang gitu ya yang didefinisikan dari planes atau planar-planar yang dikumpulkan jadi satu. Entah apapun itu bentuknya. Akan lebih mudah dimengerti jika dia bentuknya geometris, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya konsep composed by surfaces ini bisa ditujukan untuk bentuk-bentuk non-geometris. Dalam konsep ini kita bisa atau you can translate the planes of which the box is made. Ya, jadi kita membuat apa istilahnya semacam juring gitu ya kayak zaman SD gitu, juring sisi-sisi kubus misalnya kalau untuk yang akan kita rujuk adalah kubus, kemudian divide the surface into several parts, kita membaginya menjadi beberapa part, menjadi beberapa bagian, kemudian crop atau potong the planes in irregular shapes. Jadi kita bisa juga memotongnya dalam irregular shapes. Contohnya yang di sini ya di lubang seperti ini. Jadi dia semacam membentuk huruf L gitu ya. Tapi secara keseluruhan orang akan mengerti bahwa oh tanpa surfaces yang ini kita masih tetap melihat enclosure dari suatu bangunan itu. Jadi masih bisa melihat kesan keutuhan dari masa bangunan tersebut. Ya. Kemudian larangannya atau don'ts-nya atau can't-nya adalah close the box. Kita nggak bisa menutup box-nya itu ya dalam tanda kutip box bangunannya dalam hal itu. Jadi kalau misalnya Anda mendesain yang bagian toiletnya itu ya, fungsi toiletnya itu mungkin Anda buat closure di luar toiletnya, di luar kelompok toilet itu ya, yang repetitif itu, kemudian jangan ditutup si kotaknya dalam tanda kutip itu, do not close the box, tapi kemudian membuat cara yang seperti ini. Ya. Jadi dibagi-bagi menjadi surfaces yang kemudian disusun jadi satu. Kemudian kita tidak bisa juga puncture the planes. Nah, sebisa mungkin jangan dipotong planes-nya secara utuh dari atas sampai bawah seperti itu ya, dibolongi seperti ini. Jika misalnya kita membuat abstraksi, maka lakukan secara keseluruhan seperti yang di sini, dekat dengan akses dan lain sebagainya, dan menurut sampai atas seperti ini. Kemudian ini presidennya dari Stephen Hall Architects, itu terkenal sekali arsiteknya, Planner House di Arizona. Ini karena konteksnya dia arid ya, iklim gurun gitu ya, kering, maka konsep yang dia bawakan adalah bagaimana membuat iklim di dalam ruangan itu bisa terlindungi, tetapi masih bisa melihat view dari luar ruangan juga. Jadi dia membuat closure dengan surfaces-nya itu. Ya, kita bisa menggabungkan bentuk geometri yang rigid seperti ini ya, bentuk kubikal seperti itu dengan modul-modul yang non geometris seperti di sini di bagian pintu utamanya atau entrance-nya kita bisa melihat banyak irregular patterns atau pola-pola yang tidak beraturan, tampak seperti tidak beraturan tapi ternyata dia bisa menjadi modul yang menjadi aksen dari keseluruhan masa bangunan. Ini menarik sekali sebenarnya jika Anda bisa explore dan mempelajari tentang ini. Kemudian konsep selanjutnya adalah tentang folding. Nah, ini yang banyak dilatih sebenarnya. Di slide yang ini sebenarnya atau di halaman yang ini sebenarnya presidennya tidak terlalu ekstrim ya, dan juga konsep tentang folding itu yang ini disampaikan di buku ini oleh
Bayres Raffaelli adalah bahwa folding itu tidak selalu harus origami. Folding architecture itu lebih ke bagaimana kita meneruskan kesan dari lipatan itu secara visual sampai ke mata pengguna bangunan. Jadi semacam kita membuat trik gitu ya, eye trick gitu atau tipuan visual seperti itu. Ini kan sebenarnya secara struktural dia menerus dari bawah sampai atas ya, tersedia dari karya MVRDV di Calvin Office Building di Amersfoort. Tapi kita melakukan MVRDV melakukan eye trick supaya di titik-titik tertentu itu strukturnya menerus kelihatan seperti zigzag seperti itu ya, atau tampak seperti folding seperti itu. Nah, di sisi-sisi yang transparan seperti ini, berarti bagian konstruksinya ditarik ke dalam supaya dia tidak terlihat dari luar. Ya, you can fold the planes in several directions, puncture them, but not much. Bisa dilubangi tapi tidak terlalu banyak, supaya kesannya tidak kurang dari kesan foldingnya itu. Kemudian you can use several planes. Kita bisa menggunakan beberapa elemen planar gitu. Kemudian put different uses on top of each other. You cannot break a plane's continuity. Kita tidak boleh untuk mencapai konsep ini, kita tidak boleh memutus kemenerusan itu ya di sisi tertentu. Jadi kalau saya membuat bukaan ya hanya dilakukan di lantai, misalnya ini ya, lantai 3, lantai 1, lantai 5 gitu. Kemudian yang di sisi utaranya mungkin 2, 4, 6 seperti itu. Tapi ini hanya satu contoh ya. Kemudian kita tidak bisa juga overlap the same layout in different condition. Jadi ya ini akan sangat terkait sekali dengan bagaimana Anda melihat suatu masa itu diujikan secara visual dari beberapa titik dari luar bangunan ya. Kemudian nah ini contoh folding konsep juga dari karyanya Rem Koolhaas, Ducatorium di Utrecht. Kita bisa lihat walaupun tidak sekuat yang karya MVRDV tadi, tapi kita bisa lihat bahwa ada kemenerusan struktur di sini ya. Yang struktur folding, maksud saya struktur bentuk folding yang dia diperkaya dengan rem juga. Di area luar bangunannya, peralihan dari ruang luar ke dalam bangunannya itu dia buat menggunakan rem. Kemudian langsung lantai 2-nya itu kalau secara visual dia menerus lantai 3 seperti ini bisa. Jadi tampak seperti folding tapi sebenarnya secara bentuk dia tidak terlalu rumit gitu ya. Secara struktur juga tidak terlalu rumit. Tapi justru membuat sesuatu yang simple seperti ini justru lebih susah ya, konsekuensi konstruksinya dan juga strukturnya. Bagian dalam ini bagaimana kita mengerjakan detail dan lain sebagainya biasanya jauh lebih menantang, gitu. Bukan sulit sih tapi menantang ya. Oke, kemudian tema selanjutnya adalah multiplanar. Bagaimana kita mengungkapkan atau ketika kita ingin mengungkapkan suatu masa bangunan dengan planar yang banyak atau multiplanar gitu ya. Volume defined by a sequence of closed planes. Ini saya rasa menarik sekali. Kita bisa mengaplikasikannya untuk desain gate yang Anda buat juga, gitu. Kemudian juga sangat bisa juga dipakai atau sangat relate dengan desain yang kedua ya, atau project yang kedua yang untuk bangunan dengan fungsi toilet itu, karena dia fungsinya bisa menjadi repetitif. Kita bisa mendesain bilik di dalamnya begitu, dan kita bisa berkaya dengan lighting juga seperti ini. Jadi bisa jadi kesannya seperti origami gitu ya, tetapi dia dibuat dengan lebih simple gitu ya. Jadi semacam ya lebih simple gitu ya. Ini karyanya Fujiwara Muro di Kyoto, House in Muko. Kita bisa translate and bend the planes, tapi tidak bisa arrange the planes to be too distant from each other. Jadi jangan sampai terlalu jauh gitu ya jarak antara planarnya itu. Sebisa mungkin sedekat mungkin. Kemudian use planes of different sizes. Kita bisa menggunakan banyak lebih dari satu size sebenarnya, tapi yang size yang satu-satunya yang berbeda itu digunakan sebagai aksen atau kita menggunakannya sebagai bagian dari gradasi gitu ya, gradasi dari tinggi ke rendah atau lebih curve ke lebih lurus dan lain sebagainya ya. Asal dia masih terletak cukup dekat secara proporsional gitu ya, maka dia akan tercapai kesan yang multiplanar. Ini juga karya multiplanar lainnya di
di Cebu di Filipina. Ya, ini tadi yang saya bilang ya, kita bisa menggunakan banyak lebih dari satu ukuran planar, tetapi konsekuensi dari kesan visualnya nanti kita harus ujikan dulu secara membuat bentuk 3D terlebih dahulu ya, apakah sesuai dengan multiplanar itu, dan pastikan bahwa dia terletak tidak terlalu jauh satu di antara yang lain. Mungkin dari angle yang ini dia tampak seperti multiplanar, tapi kita bisa bayangkan kalau kita putar, kita lihat dari sisi kiri ya, atau entrance utama bangunannya justru yang bagian depan sini, bisa jadi beberapa titik tampak tidak terlalu multiplanar dalam tanda kutip ya kan, karena ini cukup lebar di sini, kemudian ada yang cukup sempit dan sebagainya. Akan lebih mudah jika jarak antara multiplanernya itu sama ya, jaraknya sama tapi dan sempit ya. Tapi kemudian yang kita mainkan adalah tinggi rendahnya gitu ya. Jadi kesan multiplanernya tetap bisa tercapai dengan mudah gitu. Nah ini karya yang sering sekali dilihat sebenarnya jika mbak-mbak mengikuti fashion gitu ya, gitu. Touch, ini karyanya Toyo Ito, showroomnya Touch di Tokyo. Ini untuk konsep wireframe, bagaimana kita mengungkapkan konsep wireframe. Ya seperti sebenarnya ada satu presiden lagi, Bird Nest di Beijing ya, nanti kita lihat, kita bisa berbuat untuk konsep wireframe ini atau mencapai konsep wireframe ini dengan fill the empty spaces, connect the empty spaces of the frame ya. Jadi kita bisa mengisi di antara frame-nya ini ya. Jadi tidak semuanya harus transparan gitu, kemudian semuanya dari frame seperti itu, tentu saja tidak, karena ada kaitannya dengan privacy dan lain sebagainya ya. Kemudian let the design coincide with the structure, sebisa mungkin berkaitan dengan struktur ya. Kemudian use even links, jadi menggunakan keterhubungan yang sama di antara frames-nya itu. Kita tidak bisa membuat punctures tapi yang bentuknya berbeda dari si frame-nya itu. Seperti yang digambar kanan ini big no-no ya. Jadi semacam ada frame tapi kemudian bukaannya tetap mengikuti kusen yang ada di pasaran gitu. Jadi tidak dibuat custom gitu. Nah, itu akan kesan wireframe-nya akan sangat jauh berkurang gitu. Kita lihat, nah ini presiden selanjutnya adalah dari karyanya Herzog and de Meuron, Olympic Stadium di Beijing, dibangun tahun 2006 ya, jadi dia digunakan untuk Olimpik atau Olimpiade tahun 2008. Nah ini kesan frame-nya tentu saja sangat kuat ya, dan juga frame-nya ini juga bermanfaat sekali untuk baik struktur. Jadi dia bukan sekedar mengejar bentuk, tetapi juga ada konsekuensi struktur di situ yang diampu oleh wireframe-nya tersebut. Ya. Nah, kemudian ada konsep point frame. Ini juga menarik jika Anda mau elaborasi di sini. Presidennya adalah karya Heatherwick Studio di UK Pavilion World Expo, walaupun tahun 2010 ya di Shanghai, walaupun waktu itu banyak juga yang melakukan kritik gitu ya. Tentu saja arsitektur tidak akan jauh dari kritik gitu, bahwa bentuknya menggambarkan UK dan lain sebagainya ya. Tapi kita lihat dari segi bentuknya ya, bahwa konsep ini jarang sekali dipakai secara arsitektural. Kenapa? Point frame itu menantang gitu ya. Jadi untuk mencapai kesan titik pada masa bangunan itu, maka akan ada banyak space yang dikorbankan sebenarnya, karena dia akan istilahnya sulit untuk dicapai gitu ya. A volume defined by a dense ensemble of punctiform elements. You can apply sharp punctures in the point frame. Kita bisa membuat contohnya entrance dalam si Heatherwick, di dalam karyanya Heatherwick ini. Kemudian slide the elements of the frame, kemudian cut big areas out of the point frame. Tapi kita tidak bisa, atau you can make the frame too thin, jadi jarak frame-nya terlalu tipis gitu, layernya tidak terlalu dekat. Kemudian apply small punctures to the point frame. Itu tidak bisa kita lakukan ya. Ini juga karya yang lain. Kalau Anda perhatikan, keduanya itu bukan fungsi bangunan yang dalam tanda kutip everlasting begitu ya, maksudnya bangunan yang digunakan selama berpuluh-puluh tahun gitu sampai di demolishnya. Tapi keduanya adalah bangunan expo atau pameran atau instalasi karya seni ya, lebih ke instalasi arsitektural gitu. Ini juga pavilion di Venice ya. Lebih seperti instalasi saja, tapi karakternya jelas point frame di sini. Kemudian ada juga konsep demi transparansi.
sini kita bisa lihat ini juga ya dari karyanya Sanaa Arsitek di showroomnya Dior di Tokyo ya, menarik sekali. Jadi demi transparansi itu adalah volumes defined by transparent material, bringing the light outside from within and vice versa. Jadi membawa transparansi itu dan view dan juga cahaya dari dalam keluar maupun luar ke dalam. Kalau misalnya malam hari berarti ya lightingnya dari interior yang kemudian tampak dari luar gitu ya. Jadi pencahayaan dari dalam keluar, kemudian kalau siang hari dari luar ke dalam. Saya kira seperti itu. Kita bisa mencapai konsep demi transparansi dalam masa bangunan ini jika dengan cara alternate demi transparansi and total transparancy ya. Dibuat menjadi opak di beberapa sisi, kemudian transparan di sisi yang lainnya gitu ya. Lihat di sini, kemudian kita bisa membuat puncture di sini entrance utamanya, kemudian bagian manekinnya di sini kita bisa membuat puncture. Kemudian place opaque surface behind the shell in order to form a screen. Jadi kita menambahkan screen di sini ya. Ini sebenarnya sudah banyak diaplikasikan ya di gedung-gedung tingkat gitu. Kemudian study an independent set of puncture behind the transparent surface. Hanya bedanya adalah ketika kita melakukan atau menuju konsep demi transparansi ini, usahakan dia monokrom ya, atau monokrom dan ada permainan antara demi dan juga transparansi itu. Seperti kalau di sini baloknya ini kan cenderung opak, kemudian setelah itu transparan, ada yang semi transparan dan lain sebagainya. Ini ada presiden dari karyanya Will Arets di Uithof Center di Utrecht. Banyak ya ternyata presidennya dari Utrecht. Menarik sekali bahwa ini ada sisi yang demi transparansi mayoritas di situ, kemudian ada sisi yang opak ya, yang besar sekali di situ, ada sisi yang transparan juga di bagian entrance di level paling bawah. Jadi masa bangunannya bisa jadi sangat sederhana ya, bulky besar seperti itu, tapi dengan melihat tampak dan juga perspektifnya kita bisa tahu wah konsep tentang demi transparansi ini dimanfaatkan sekali oleh arsiteknya dan juga bisa menjadi solusi juga untuk contohnya responsive design ya, kaitannya dengan paparan matahari dan lain sebagainya, dan tentang privacy dan lain sebagainya. Ada sisi-sisi bangunan atau ruangan yang memang harus ditutup, ada yang memang harus transparan dan lain sebagainya ya. Oke, ini operations on volume saya akan skip. Anda bisa pelajari, baca langsung di bukunya. Saya akan bahas cepat aja, perlihatkan cepat. Silahkan dibaca masing-masing. Ini ada 3D folding, karya BIG di Denmark Pavilion, kemudian tentang subtraction ya. Kemudian subtraction juga ini presidennya. Kita bisa membuat aksen warna di subtraction. Kemudian, nah ini menarik sekali separation. Jadi kita bisa membuat bentuk yang keseluruhan tampak seperti kubikel seperti itu, tapi kemudian disubtract dengan bentuk yang irregular ya, atau irregular pattern atau pola yang tidak menentu gitu ya, atau ya non geometris lah istilahnya. Kemudian juga tentang separation, ada yang incomplete action. Kemudian ini juga, nah kemudian ada hypershape atau abstraction. Kita mengabstrakkan suatu bentuk masuk ke dalam kota, walaupun ini juga bangunan ini banyak yang mengkritik juga ya, karyanya Studio Fuksas di Admiral Entrance Building di Eindhoven, karena konteksnya ini di sekitarnya ada bangunan tua juga. Jadi ya ini apalagi karyanya Peter Cook, tapi menarik sekali, saya cukup ngefans dengan Peter Cook ya, karya-karyanya cukup apa istilahnya out of the box gitu ya. Walaupun ya pasti akan banyak kritik juga terkait dengan ini ya, tentang hypershape abstraction ini. Ini suatu bangunan Kunsthaus di Kunsthaus itu apa ya, gedung seni di Graz, Austria ya. Dan kita perhatikan konteks di sekitarnya itu bangunan bersejarah gitu ya, atau bangunan tua, konteks itu, tapi kemudian dia dengan beraninya membuat masa bangunan yang sama sekali out of the box seperti itu. Di konsepnya bagus sekali, dia bisa memasukkan cahaya ke dalam bangunan dan juga ya hal-hal lain yang kita bisa browse ya tentang karya beliau yang ini. Nah, saya akan banyak bahas, kita akan lebih banyak bahas
bagian yang biru ini dalam tanda kutip tentang operation among volumes, karena di S3 harapannya sebenarnya Anda melakukan desain itu bukan pada satu masa bangunan saja, tapi juga pemahaman dalam tapaknya, kemudian bisa jadi untuk mendesain bangunan multimasa gitu ya. Composition is the organized sum of the interior functions of every part of the board. Kata-kata Kandinsky, benar sekali. Ya, yang pertama adalah tentang scale and proportion. Bagaimana jika kita punya masa bangunan ada lebih dari satu gitu ya, minimal dua gitu. Tapi kita ingin menuju satu konsep tertentu atau satu view tertentu bahwa satu masa itu lebih X daripada yang lain. Nah, X-nya silahkan diisi. Misalnya bisa tampak lebih tinggi, bisa tampak lebih pendek ya, atau bisa tampak lebih gigantis, justru seperti itu. Jadi memanfaatkan proporsi ya. Ya, tentang scale and proportion itu. Oke, ini menarik sekali katanya Coco Chanel. Fashion is architecture, ya, it is a matter of proportion. Jadi bahkan arsitektur itu sekarang mulai dari, ini maaf ya cukup out of the box, tapi arsitektur itu bisa diaplikasikan mulai dari skala kota ya, skala makro sampai dengan bahkan sekarang nano ya. Jadi bahkan ada scientist, ada riset yang misalnya contohnya dari MIT itu yang dia mendesain nano architecture yang memasukkan hal-hal yang terkait dengan bentuk, hal terkait dengan arsitektur itu masuk ke pembuluh darah contohnya, itu kan berarti nano arsitektur. Nah itu kalau Coco Chanel pemahamannya adalah fashion is architecture, it is a matter of proportion, betul juga gitu ya. Dan juga fashion itu sebenarnya bisa kita pahami sebagai wearable architecture. Jadi kita bisa memakai suatu konsep arsitektur tertentu dalam fashion yang kita gunakan sehari-hari sebagai statement gitu ya. Oke, kembali ke laptop. Oke, scale and proportion itu the scale and proportion of shapes are pointless ideas unless related with other volumes. Jadi dia memang harus disandingkan dengan volume yang lain atau dengan massa yang lain gitu ya. Contohnya di sini volume A is both tall, volume A ini berarti yang hitam ya. Tapi ketika dibandingkan dengan volume B, maka dia akan terlihat tinggi, ya kan? Tapi kalau dia dibandingkan dengan volume C, maka dia akan terlihat pendek atau rendah ya. Jadi ini adalah tentang proporsi ya. Jadi kalau kita ingin membuat rasio atau perbandingan gitu ya, maka ya gunakan minimal dua massa ya. Size is made of physical dimension conveyed by length, di panjang, lebar, dan juga kedalaman ruang ya. At the same time, this dimension determine the proportion of the shape. The scale is determined by its dimension compared with other shape of the same context. Oke, kemudian selanjutnya itu tadi tentang proportion ya, sepertinya pada dasarnya Anda sudah banyak belajar di Stupa 1, Stupa 2 tempoh hari tentang membandingkan ukuran dan lain sebagainya, dan juga bagaimana kesan yang ingin Anda tuju dari proporsi itu. Oke, kemudian tentang joint yang tadi saya katakan tentang Boolean operation kalau di komputasi ya, di pemodelan arsitektur dengan komputasi. Ini karyanya Tadao Ando, 4x4 House di Kobe, Jepang. Nah, shape is configured as the result of the joining of two or more volumes. Ya. Jadi pada dasarnya kalau Tadao Ando bilang yang namanya bentuk itu sebenarnya dia menggabungkan antara lebih dari dua volume, terutama di bangunan ini ya, di karya yang ini. Ini dia lakukan dengan join by sliding, jadi menggabungkan dua massa itu dengan kemudian menggeser salah satunya ya. Kemudian dia melakukan bisa juga dilakukan dengan join between volumes of different height. Jadi memanfaatkan yang konsep sebelumnya scale and proportion, kita bisa gabungkan juga dengan join seperti ini supaya ada kesan perbandingan antara massa satu dengan yang massa yang lainnya, tapi masih tampak sebagai satu kesatuan. Ya, kalau yang tadi kan dua massa itu tampak benar-benar terpisah gitu ya. Kalaupun ada kesatuan, mungkin yang menyatukan adalah path-nya atau linkage-nya di sini ya, atau pathway-nya di sini atau gangnya itu ya. Yang menyatukan adalah jalan atau gangnya. Tetapi kalau di yang konsep join ini, yang konsep yang kedua, maka dia sengaja disatukan untuk memperlihatkan proporsi atau perbandingan antar ruang. Nah, diagram yang ini menurut saya menarik sekali.
Siapa yang belum pernah melihat diagram seperti ini? Nggak ada kan ya? Biasanya dari SD Anda sudah biasa melihat diagram seperti ini yang menggambarkan tentang penggabungan himpunan biasanya, bahkan TK ya, enggak ding, SD ya. Itu biasanya tentang himpunan dan lain sebagainya. Bagaimana jika himpunan yang A digabungkan dengan yang B. Nah, itu sebenarnya konsep dasar dari Boolean operation ya, dari join kok di sini ya. Jadi join kok di sini. Jadi kita bisa mendapatkan A dan B digabung jadi satu, hasilnya seperti yang ada di gambar ini keduanya. Atau kita bisa mendapatkan A dan B jadi satu, tapi C-nya hasil irisannya dihilangkan, ya kan? Jadi tengahnya sini kopong berupa void gitu. Ya, which is yang di bangunan ini for house ini dia memberlakukan seperti itu. Jadi tengahnya kopong gitu ya. Atau seperti karyanya Pak Mamo ya, Pak Adi Purnomo yang di Ciputat, rumah di Ciputat itu juga seperti itu, dibuat void. Atau justru menggabungkan bangunan A dan B untuk mengambil C-nya tok. Alah, untuk hanya mengambil hasil irisan dari keduanya. Nah, itu menarik juga ya. Jadi kalau kita membuat sculpture bisa jadi proses yang kita, atau contohnya gate ya. Gate itu kan sesuatu yang semi sculptural ya, semi sculptural. Bisa jadi ada tahapan di mana kita menggabungkan antara dua masa bangunan, digabungin jadi satu, tapi yang kita ambil adalah irisannya justru ya. Dan itu mungkin sekali seperti karya Turning Torso dan lain sebagainya ya. Join is a particular type of mutual relationship between volumes where the part of intersection is space in common. Ini ya, space in common-nya maksudnya yang C ini. Bisa kita ambil sebagai hasil akhir atau bisa kita hilangkan, atau kita hanya melihat gabungan dari A dan B saja tidak memperhatikan C-nya, itu juga bisa. Oke, itu konsep tentang join. Ini juga tentang join. Jika di sini di slide sebelumnya kita pahami join itu seolah-olah hanya dari bentuk geometri saja, tapi yang di sini ya ternyata bentuk-bentuk non geometris itu atau irregular pattern, pola-pola yang tidak beraturan itu bisa kita lakukan dengan joinery juga ya. Ini Studio Lipskin di Royal Ontario Museum, karyanya Studio Lipskin ya. Ya, Daniel Lipskin suka sekali membuat bentuk-bentuk seperti ini ya, bentuk-bentuk yang menyayat hati ya, menyayat masa bangunan sebenarnya ya. Kalau kita lihat di karyanya yang Jewish Museum di Berlin juga kan seperti itu ya. Jadi membuat joinery, kemudian setelah itu dia membuat slicing seperti ini ya, dibagi-bagi lagi dengan bukaan yang dengan sudut minimal seperti ini. Ini karyanya yang Royal Ontario Museum di Toronto. Nah, ini juga ya menggambarkan join between volumes of different height. Jadi bisa memanfaatkan yang bagian proporsi itu tadi juga ya. Untuk menggambarkan misalnya contohnya entrance utamanya yang mana ya kira-kira gitu. Nah, itu bisa kita aplikasikan di sini. Misalnya entrance utamanya ternyata yang paling rendah. Justru yang paling rendah karena di situ memungkinkan adanya transparansi bukaan ya. Jadi ada pintu dan segala macam itu justru di sini. Oke. Kemudian ada konsep subtraction. Subtraction di sini the addition of a volume, superfetation of mass, addition of volume that simulates mass subtraction. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa superfetation itu a particular kind of addition in which one volume is attached to another one. The volumes do not share any areas, but they are in continuity. Jadi berlanjut gitu ya bentuknya next to one another without joins. Jadi seperti bentuk-bentuk cantilever seperti ini ya. Kemudian excavation, a particular kind of addition in which the parts making the volume help show the whole system as a single eroded volume ya. Jadi contohnya seperti ini juga ya. Kita lihat ini karyanya Domasuno Architects di Madrid. Nah, tapi yang ini pasti lebih populer. Pasti Anda sudah pernah lihat ya, Wosoko, karyanya MVRDV di Amsterdam. Anda bisa lihat ini ya, membuat cantilever dengan cantilever yang menjorok sejauh ini. Nah, itu kan butuh struktur yang Anda nanti bisa cari triknya seperti apa ya, cantilever segini besarnya. Nah, secara bentuk ini adalah konsep dari subtraction ya. Jadi menarik suatu massa
dan kemudian ditambahkan. Ibaratnya kalau Anda menggunakan SketchUp contohnya atau menggunakan Form It, itu seperti membuat goresan di SketchUp-nya berupa bentuk gitu ya, bentuk berupa shape, kemudian hasil dari shape-nya itu kemudian di extrude atau di push and pull. Nah, itu subtraction itu seperti itu kira-kira. Kemudian ini karyanya Sanaa lagi, banyak ya karyanya Sanaa dan MVRDV di buku ini. Ini tentang overlapping, jadi mungkin sama dengan yang Boolean operation tadi yang menyusun massa dua massa menjadi satu, tapi kalau yang ini himpunannya tidak ada irisannya, jadi seperti disandingkan saja, ya. Saya akan balik ke slide sebelumnya yang ini. Nah, kalau yang ini kan dia himpunan A dan B kemudian dibuat irisannya jadi C, gitu kan? Boolean operation-nya. Maka terjadilah Boolean operation gitu. Ini Boolean operation. Join itu adalah Boolean operation. Tetapi untuk konsep yang overlapping ini maka tidak ada C-nya, tidak ada hasil dari irisannya itu, ya. Oke, jadi seperti ditumpuk aja gitu, seperti kita membuat Lego ya, ditumpuk seperti itu saja. Volumes put close to each other and repeated by adherence, no intersection ya. Tidak ada intersection atau irisan di situ. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita analogikan dengan proses komputasi atau pemodelan dengan komputer, maka dia sebenarnya belum masuk ke Boolean operation, tapi hanya melakukan transformasi jarak aja, dari jauh menjadi dekat, didekatkan, kemudian mungkin bisa jadi ada base point yang ditentukan, misalnya di bagian tengahnya ini ya perpendicular, kemudian bersinggungan di titik tertentu dan lain sebagainya. Ini karya Sanaa sebagai contoh, sepertinya mudah ya kalau ini mudah dipahami. Ini juga bentuk overlapping karyanya Herzog and de Meuron di Vitra House, menarik sekali ya. Jadi sebenarnya kita bisa juga membuat overlapping dengan bentuk yang tidak terlalu geometris gitu, atau ini contohnya kan bentuk icon rumah gitu ya, ikonografik dari rumah gitu. Dan kemudian mungkin membuat orientasinya sesuai dengan ruang yang masing-masing ingin dicapai atau view yang masing-masing ingin dicapai dari ruang itu. Kemudian, nah ini ada inclusion, menarik sekali. Jadi bagaimana kita memasukkan satu massa di antara di dalam massa yang lain. Ini semuanya bahasannya tentang himpunan ya. Mohon maaf rekan-rekan semua. Jadi seperti apa istilahnya? Memasukkan himpunan B ke dalam A ya. Entah dia yang konsep A itu adalah space around volume-nya atau dibuat floating seperti ini. Ini bisa dilihat sebagai denah, bisa dilihat sebagai potongan ya. Oke, yang penting adalah ada satu massa bangunan yang terletak semuanya di dalam bangunan tersebut. Entah itu nempel pinggir ya di bagian periferinya atau terletak lebih jauh ke tengah di situ ya. Kita bisa perlakukan inclusion di situ. Contohnya adalah presidennya karya James Stewart Polchak di Rose Center for Earth and Space. Kemudian juga ini karyanya Oving Architecten. Instalasi ini ya. Nah, kemudian selanjutnya yang menarik adalah tentang link. Nah, ini mungkin akan ada beberapa dari Anda yang akan mengaplikasikan ini kalau saya lihat dari desain Anda. Link ini ya menghubungkan ya, namanya link itu hubungan, menghubungkan gitu ya. Ini presidennya karya Stephen Hall. Dia adalah formal systems made of several volumes, are visually permeable, but they can be physically linked. Ya, jadi kita bisa menghubungkan antara yang pertama underground link. Tampak dari atasnya nggak kelihatan keterhubungannya kan ya. Tapi ternyata di bagian bawah tanahnya dia terhubung gitu, underground link. Kemudian ada ground link. Jadi menghubungkan antara dua massa bangunan tapi kelihatan di permukaan tapaknya ya. Atau air link ya. Air link ini seperti ini Rumah Sakit Sarjito gitu ya. Dengan Fakultas Kedokteran UGM itu kan ada air link-nya ya, yang kemudian ada jembatannya di bagian atas jalan itu. Itu contoh paling mudah dari air link. Ya, kalau yang A, ini not physically linking the volumes or linking them underground means you are not connecting them visually. Jadi Anda harus sadar bahwa kalau kita memilih menggunakan underground link, maka secara visual dia tidak akan tampak dari permukaan tanah. Ya. Tapi ground link ini sudah terlihat, tapi apa konsekuensinya? Konsekuensinya path-nya tidak boleh tidak boleh berpotongan di sini. Jadi tidak mungkin ada path yang menembus di sini ya, menembus link-nya. Nah, kalau air link itu
masih bisa dimungkinkan ada path yang menembus Airlink-nya ini. Jadi di bagian bawahnya itu kalau dibuat secara denah, sebentar, saya noted ya. Kalau dibuat secara denah, kalau yang ini nggak mungkin tembus kan? Tapi kalau yang ini kita masih bisa sekali masuk ke sini. Oke, ya kira-kira seperti itu. Kemudian menariknya lagi, membuat link itu sangat bermanfaat untuk satu kesan visual, tapi juga yang kedua juga secara fungsi. Jadi kita bisa mengefektifkan semua fungsi di semua masa bangunan itu menjadi satu kesatuan ya, atau sirkulasi di antara fungsi bangunan itu. Atau bisa jadi tentang dilatasi ya, struktur dan lain sebagainya juga ya. Oke, nah ini menarik juga, link yang dia tidak selalu harus kotak. Grid itu tidak selalu harus kotak kan? Grid itu juga bisa kita capai dengan cara grid yang angular atau dengan sudut tertentu ya. Link juga seperti itu. Link tidak harus selalu kotak, grid yang rectangular, tapi juga kita bisa capai dengan grid yang angular di sini. Ini contohnya membuat link, membuat keterhubungan, tapi dilakukan secara radial konsentris ya, radial kemudian konsentris ke arah tengah gitu. Jadi semacam secara imajiner ada ruangan positif di bagian tengah sini yang bisa kita dapati kalau kita menyusun masa dengan cara ini. Tapi hati-hati ketika kita membuat ruang positif di sini, maka di area di sini yang di bagian luarnya itu akan menjadi ruang negatif ya kan? Jika itu digunakan untuk privacy bagus, sesuai gitu ya. Tapi jika Anda tidak sadar sedang melakukan ruang negatif di sini, maka dia akan memungkinkan orang berlalu lalang tanpa bisa mengakses bagian utama bangunan Anda. Jadi tolong disesuaikan dengan masing-masing konteks tapaknya, masing-masing konteks kegiatan yang ingin dicapai dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian ini tentang directions. Ini karyanya MVRDV di Frisilos di Copenhagen. Oke, ini menarik sekali. Direction itu selalu sangat menarik ya, karena dia sangat terhubung dengan konteks orientasi satu. Kemudian yang kedua adalah ini apa? Kesan statis atau dinamis gitu ya. Jadi centric shapes are static ya. Jadi bentuk-bentuk yang geometris dengan aksis banyak itu bentuknya cenderung kesannya statis gitu ya. Kemudian directional shapes encourage movement ya. Kalau kita bandingkan ruang positif itu dia statis ya, mengajak orang untuk berkumpul ke tengah gitu ya contohnya. Ruang negatif itu memungkinkan orang untuk berpindah gitu ya, bersirkulasi. Nah, ini sama, direction juga memungkinkan itu ya. Kalau centric itu dia mengumpulkan orang, jadi cenderung positif ruangannya, tapi juga karakternya statis, berarti mendiamkan gitu ya. Tapi ketika ada dua ruang statis seperti ini, ada dua bentuk sentris, maka dia akan memungkinkan kesan untuk orang apa istilahnya ya. Jadi semacam ada path gitu, semacam ada jalan gitu ya. Nah, yang ini adalah unlimited predominant direction, sphere or cylindrical cone, circular base, omnidirectional centric system. Ini bentuk yang paling statis yang pernah ada gitu ya. Kenapa? Karena dia aksisnya tidak terbatas atau sumbu yang memotong si ruangan ini, si bentuk ini tidak terbatas gitu. Nah, gimana caranya supaya kita menggunakan tapakan yang lingkaran misalnya sentrik gitu, sentrik dan lingkaran, tetapi dinamis ya. Buatlah menjadi beberapa seri dari lingkaran itu, entah itu ukurannya sama, entah itu beda gitu ya. One predominant direction, dia double sphere or cylinder cone ya. Ini juga seperti itu. Jadi mengakalinya adalah dengan menggabungkan minimal dua ruang statis atau lebih dari satu ruang statis untuk menjadikannya dinamis gitu ya. Ini juga presiden tentang direction, karyanya Sanaa di 21st Century Museum of Contemporary Art di Kanazawa. Direction tentu saja juga bisa mengarahkan ini ya, apa serial vision, kemudian urutan ruang atau hierarki ruang yang akan ditempuh dan lain sebagainya. Anda bisa mengarahkannya dengan mendesain konsep tentang directionnya itu, tentang arah gitu ya. Kemudian ada seriality. Nah, ini menarik sekali. Dari desain yang sudah Anda buat, saya rasa seriality ini menjadi apa istilahnya ya, bisa diaplikasikan gitu ya. Ada yang linear, ada yang planar series ya.
kita bisa membuat aksen di antara yang linear itu, ya seperti yang di sini kita bisa melihat aksen di sisi kanan ya, karyanya Mireille Stagliebut, ya. Kemudian ya ini masih seriality juga, kita bisa lihat ada banyak sekali seriality di sini antara ruang yang rigid dengan alam yang organik gitu ya. Nah, kemudian juga ini tentang aksen ya, tentang exception atau variation atau gap. Exception makes reality stronger. Ya, bisa seperti itu. Exception by treatment ya, bisa dengan diwarnai berbeda seperti ini. Atau exception by position. Jadi satu masa itu kemudian diubah orientasinya gitu, posisinya diubah orientasi kemudian dimajukan contohnya. Ya. Kemudian dibuat juga bisa exception by shape, ditinggikan seperti yang presiden pertama tadi. Ya. Banyak cara untuk mencapai seriality, yang pasti adalah dia berarti harus masa banyak dan juga Anda sadar akan membuat seriality itu berdasarkan urutan ruangnya seperti apa yang ingin Anda buat ya. Kemudian pastikan bahwa exception ini memang beralasan, exception ini memang menunjukkan bisa jadi hierarki ya. Jadi memang yang dibedakan sendiri itu adalah ruangan atau bangunan yang memang hierarkinya paling utama, misalnya entrance ya, atau information center kalau di kompleks yang banyak, atau kalau secara struktur bisa jadi yang kalau dari gambar sini ya, dia berarti core tangganya ada di situ gitu ya, menghubungkan leveling lantai 1 ke lantai atasnya gitu ya. Oke, pilihannya banyak sekali. Ini juga exception. Kita lihat bahwa ini ya, yang bagian entrance-nya adalah bagian yang dibedakan sendiri ini, yang semuanya ditutup dengan material kayu. Ini exception by treatment. Contoh dari exception by treatment di Fukuoka. Nah, kemudian ini ada ground connection juga. Ini akan sangat menarik. Bukan masa bangunan lagi yang dihadapi di sini, tapi bisa jadi Anda membahasnya dalam analisis site-nya juga gitu ya. Jadi proximity-nya seperti apa gitu, konteks di sekitar site-nya seperti apa. Jadi Anda akan mendesain site Anda yang contohnya yang warna oranye ini akan diperlakukan seperti apa, sebagai landmark kah atau sebagai sesuatu yang tampak seperti nggak ada tapi ternyata fungsinya kuat sekali, itu bisa ya. Oke, ini ada banyak pilihan shape and open space, banyak presidennya juga. Kemudian ada opening, closure atau passage, jadi membuat masa tapi yang bisa ditembus gitu. Nah itu mungkin sekali bagi Anda yang punya site, beberapa mahasiswa ya, ada yang punya site dengan konteks seperti ini. Kalau bisa ditembus gitu, tapi sebenarnya di situ ada fungsi tertentu dan ada gate juga yang menandai peralihan ruang kota gitu ya, kota atau makro, ruang makronya. Kemudian ini opening closure passage juga. Kemudian tentang laid, bagaimana suatu volume itu di laid di suatu area tertentu. Dan juga suspended atau diangkat gitu ya. Menarik sekali. Ini mirip seperti kita membuat link, tapi link yang di atas gitu, di suspend di atas bangunan atau di atas level jalan gitu ya. Baik, silahkan Anda elaborasi lagi ke dalam buku ini. Saya sudah sematkan di Google Classroom. Ini juga nih menarik ya, membuat sunken, area sunken gitu yang kita melaluinya di bagian atas gitu. Jadi melihat ke arah bawah ya, cara menikmati bangunannya. Bisa jadi karena konteksnya ini adalah Danish National Maritime Museum di Helsingør, ya seperti ini. Karena dia tidak bisa digali karena dia bangunan bersejarah contohnya, maka ya udah arsiteknya ngalah gitu. Kita membuat passage yang di atas excavation site-nya. Nah, contoh paling dekatnya juga di perpustakaan UI kita, ya kan? Itu konteks yang embedded tapi juga cukup bagus ya orientasinya dan juga aplikasi konsepnya. Baik, ya ini juga presiden tentang complexity. Kita tidak bisa, atau kita bisa dan tidak bisa sih. Kita boleh mengaplikasikan satu konsep bentuk saja atau menggabungkannya dengan yang lain. Itu pilihan Anda, tapi yang paling harus diingat adalah clarity. Clarity of the idea. Ingat di Stupa 1 Anda diajarkan untuk menjadi clear ya tentang apa konsep yang
akan Anda pilih relatif berdasarkan masalah desainnya. Jadi perhatikan, ingat selalu masalah desainnya apa, cara apa yang akan Anda tempuh, dan juga cara pengujiannya nanti seperti apa, gitu. Ya, ini karya Stephen Hall, ya, kemudian hal-hal lainnya silahkan Anda elaborasi lagi dari buku ini. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan di chat di kolom komentar. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.